Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala asy-syekh hafizahullah ta'ala al-muqaddimatu tsaniyah al-muqaddimatu tsalisah, muqaddimah yang ketiga, at-tafriq baina wasfil fi'li awil qawli bi kaunihi kufran wa wasfil fa'il awil qaili bi kaunihi kafiran. Di antara muqaddimah yang disebutkan oleh beliau, yaitu muqaddimah yang ketiga, membedakan antara pensifatan suatu perbuatan atau ucapan yang berbentuk kekufuran dan antara pensifatan kepada orang, seorang pelaku atau orang yang mengucapkan sebagai bentuk orang yang kafir. Difahami? Jadi membedakan antara perbuatan atau ucapan yang disifati itu merupakan perbuatan atau ucapan kekufuran antara orang yang disifati dia sebagai orang yang kafir. Jelas? Nyambung? Faham apa tidak? Jangan manggut-manggut aja. Bedakan antara perbuatan atau ucapan yang dinyatakan kekufuran dengan orang, baik dia pelaku atau orang yang mengucapkan, sebagai vonis orang yang kafir. Difahami? Jelas, Wandi? Jadi kita harus membedakan antara suatu perbuatan dan vonis terhadap orang tersebut. Jelas? Imam? Jangan manggut-manggut. Mus'ab pula ini. Ahmad, apa yang untuk fahami? Apa yang anda omongkan tadi apa? Ngomongin kencang. Imam, Abah. Apa yang anda omongin tadi apa? Fazah. Kekufuran dengan membedakan antara suatu ucapan atau perbuatan yang dikatakan merupakan ucapan perbuatan kafir, perbuatan kufur, antara orangnya gitu. Antum harus bedakan. Difahami?
Bedakan antara perbuatan dan pelakunya. Itu intinya. Nanti ada konsekuensi di sini. Difahami? Ketika dikatakan si fulan telah melakukan perbuatan kekufuran, tidak mengharuskan orang tersebut langsung dinyatakan kafir. Jelas? Jadi perlu dibedakan. Maknanya apa? La talazum bainahuma. Tidak ada talazum, tidak ada keharusan, tidak ada kepastian. Kalau orang melakukan perbuatan kafir, tidak mesti diponis kafir. Bisa jadi ada sebab-sebab uzur-uzur yang menghalangi untuk diponisnya dia. Wa hadza ma atbaqu alaihi ahlus sunnati wal jamaah. Ini adalah perkara yang telah dipraktekkan oleh ahlus sunnati wal jamaah. Fa inna wasfal fi'li awil qawli bi kaunihi kufran hukmun syar'iyyun yanbani 'alal adillah. Sesungguhnya mensifati suatu perbuatan atau ucapan sebagai kekufuran merupakan hukum syar'i yang dibangun di atas dalil. Amma wasful fa'il awil qa'il bi kaunihi kafiran fatanzilun lil hukmi. Adapun mensifati seorang pelaku atau orang yang telah mengucapkan ucapan tersebut sebagai orang yang kafir, maka ini dianggap tanzilun lil hukmi, memposisikan suatu hukum atau meletakkan suatu hukum tadi. Wala budda fihi min wujudil muqtadi wa intifa'il mani'. Harus ada padanya berupa konsekuensi, atau harus ada padanya berupa keberadaan suatu konsekuensi dan tertiadakannya penghalang. Wal khalatu bainal amrain ghalatun azim. Pencampuran antara dua perkara tersebut adalah kesalahan yang sangat besar. Yaqulu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala munabbihan ala hadzal ghalat. Al-Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, beliau memberikan tanbih terhadap kesalahan yang seperti ini. Yaqul an aqwamin, beliau mengatakan, kullama ra'awhum ay ra'u al-ulama qalu man qala kadza fa huwa kafir i'taqad al-mustami' anna hadha al-lafdha shamilun likulli man qalahu wa lam yatadabbaru anna at-takfir lahu syurutun wa mawani' qad tantafi fi haqqil muayyan wa anna at-takfir al-mutlaq la yastalzim takfir al-muayyan illa idza wujidatis syurut wa intafatil mawani'. Kenapa tuh? Oh, enggak ada? Suruh turun. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, seraya menambih, memperingatkan suatu kaum akan kesalahan dalam bab ini. Apa itu kesalahannya? Mencampurkan antara vonis kafir terhadap seseorang dengan vonis terhadap suatu perbuatan yang dinyatakan kafir, kekufuran. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, kullama ra'au ay al-ulama, mereka ada suatu kaum, setiap kali melihat para ulama, yang mana para ulama telah mengatakan man qala kadza fa huwa kafir, barang siapa yang mengatakan seperti ini maka dia kafir, au man fa'ala kadza fa huwa kafir. Nah, orang yang mendengar atau membaca keterangan ulama tersebut
i'taqadal mustami' anna hadzal lafdha syamilun likulli man qalahu, sehingga dia memahami, dia meyakini bahwasanya lafaz tersebut mencakup, meliputi setiap orang yang telah mengucapkan ucapan kekufuran. Jadi kalau dia mendengar ada ulama yang mengatakan man qala kadza wa kadza fa huwa kafir, langsung difahami oleh dia setiap orang yang mengucapkan ucapan ini berarti adalah orang yang kafir. Ketika dia mendengar ulama mengatakan man fa'ala kadza wa kadza fa huwa kafir, langsung difahami sama dia bahwasanya orang yang melakukan perbuatan ini berarti langsung kafir. Habis tuh Indonesia ini kafir semua tuh. Ya enggak? Nah, kalau pemahamannya seperti itu, namun pemahaman yang tepat tidak seperti itu. Walam yatadabbaru anna takfir lahu syurutun wa mawani'. Namun mereka ini adalah kaum yang tidak mentadabburi bahwasannya pengkafiran memiliki syarat-syarat dan memiliki mawani', memiliki penghalang-penghalang. Qad tantafi fi haqqil muayyan. Terkadang pengkafiran tersebut, syarat-syarat tersebut tertiadakan pada orang tertentu. Wa anna takfir al-mutlaq la yastalzim takfir al-muayyan. Perlu diketahui bahwasannya pengkafiran secara mutlak tidak mengharuskan pengkafiran secara personal. Secara mutlak tuh gini loh. Man qala annal Qur'ana makhluk fahuwa kafir. Siapa yang mengatakan Al-Quran adalah makhluk maka dia kafir. Man ankara bil qadar fahuwa kafir. Ini pengkafiran secara mutlak. Namun pengkafiran secara mutlak ini tadi la yastalzim, tidak mengharuskan pengkafiran secara person. Kenapa? Karena ketika pengkafiran secara person masih dibutuhkan syarat-syarat yang berikutnya. Dicek lagi. Jangan-jangan ada penghalang yang menyebabkan tidak layak dia untuk dikafirkan. Kemudian kita lanjutkan. Kata Syekh Sulaiman Ruhaili setelah menjelaskan keterangan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tadi, kata beliau, fa fi hadzal kalam bayanun liman haji ahli sunnati wal jamaah wa raddun 'ala al firqatain allataini qaddamna al kalam anhuma. Pada pernyataan seperti ini terdapat penjelasan bagi manhaj ahli sunnati wal jamaah, serta terdapat bantahan terhadap dua kelompok yang telah kami sajikan sebelumnya. Ada kan? Firqah apa itu? Firqah Khawarij dan firqah Murji'ah. Alladzina yaqulun, yaitu orang-orang yang mengatakan kullu man waqa'a fi kufrin aw qala kufran aw syakakna fi hadza fa huwa kafir. Yaitu orang-orang yang mengatakan setiap orang yang terjatuh pada kekufuran atau mengucapkan suatu ucapan kekufuran atau orang yang mengatakan kami ragu tentang hal ini, tentang kekufuran, fahuwa kafir, maka dia adalah orang yang kafir. Dan juga kelompok yang kedua, walladzina yaqulun, yaitu kelompok yang mengatakan la nukaffiru muayyanan abadan, kami tidak mengkafirkan person selama-lamanya, hatta law kana kufruhu mithla syamsi, meskipun kekufurannya seperti matahari di siang bolong. Fakila at-tariqain yukhalif tariqa ahli sunnati wal jamaah. Kedua metode ini menyelisihi metode ahli sunnati wal jamaah. Resci, itu celananya dipotong ya, tidak boleh melebihi kedua mata kaki ya. Celana-celana yang
panjang itu tidak diperbolehkan. Kenapa? Nabi SAW mengatakan, ma asfala minal ka'baini minal izari fa finnar. Kain celana yang menutupi kedua mata kaki tempatnya di neraka. Ya. Makanya di sini tuh santri itu celananya pendek-pendek, potong. Ya, tidak boleh. Kedua kain yang melebihi kedua mata kaki, nak kata Nabi SAW, di neraka tempatnya. Wadih, jelas? Summa dzakara rahimahullahu taala annal Imam Ahmad lam yukaffir al-qailina bi khalqil Qur'an fi zamanihi bi a'yanihim. Kemudian beliau rahimahullahu taala, yaitu Ibnu Taimiyah, menyebutkan bahwasannya Al-Imam Ahmad tidak mengkafirkan orang-orang yang mengucapkan Al-Qur'an adalah makhluk di zaman beliau secara person. Tidak ada yang dikafirkan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala. Wadda'ina lidzalik, dan juga Al-Imam Ahmad tidak mengkafirkan da'i, orang-orang yang menyerukan kepada pemahaman tersebut. Wa man kaffarahu bi'ainihi minhum innama kana liwujudi syurut wa intifa'il mawani'. Dan siapa yang telah dikafirkan secara person oleh Al-Imam Ahmad, itu semua dilakukan oleh beliau dikarenakan didapati adanya syarat-syarat dan tertiadakannya penghalang. Amma man kana fihi mani'un kallulat alladzina kana yulabbisu alaihim ulama'us su' wal 'amah fa innal Imam Ahmad lam yukaffirhum. Adapun orang-orang yang terdapat pada dirinya penghalang dari pengkafiran seperti ulatul umur, yaitu orang-orang yang ditipu oleh para ulama usul, ditipu oleh ahlul ahwa'i wal bid'ah, dan juga orang-orang awam yang tertipu terhadap para ulama usul tadi. Fa innal Imam Ahmad rahimahullah lam yukaffirhum. Sesungguhnya Al-Imam Ahmad tidak mengkafirkan mereka sama sekali. Qala Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala juga mengatakan, al-kufru hukmun syar'iyyun maradduhu ila Allahi wa rasulihi. Kekufuran adalah hukum syar'i, tempat kembalinya kepada Allah dan Rasulnya. Fama dallal kitab wa sunnah ala annahu kufrun fahuwa kufrun. Maka segala sesuatu yang ditunjukkan oleh Al-Quran dan Sunnah bahwasanya hal tersebut merupakan kekufuran, maka dia adalah kekufuran. Wa madallal kitab wa sunnah ala annahu laisa bikufrin falaisa bikufrin. Maka segala sesuatu yang ditunjukkan oleh Al-Quran dan Sunnah bukanlah sesuatu kekufuran, maka dikatakan bukan juga kekufuran. Falaisa ala ahadin bal wala lahu ayyukaffiru ahadan hatta yaqumad dalil minal kitabi was sunnati ala kufrihi. Maka tidak berhak bagi seseorang untuk mengkafirkan orang lain sampai tegak baginya dalil dari Al-Quran dan Sunnah akan kekufuran orang tersebut. Wa qala aidan, Syekh Ibnu Utsaimin juga mengatakan, al-wajibul hadaru min itlaqil kufri ala ta'ifatin aw syakhsin muayyanin hatta yu'lama tahaqququ syurutut takfir fi haqqihi wa intifa'u mawani'ihi. Yang wajib bagi seseorang adalah al-hadar, waspada dari mengitlakkan, mensematkan kekufuran pada kelompok tertentu atau person tertentu sampai diketahui validitas, terpenuhi syarat-syarat pengkafiran pada orang tersebut atau terhalangi penghalang-penghalang dari pengkafiran. Wadih? Jelas? Nah, jelas sekali. Jadi perlu antum bedakan antara perbuatan kufur dan orang yang divonis kafir. La talazum bainahuma. Tidak ada suatu yang harus antara kedua perkara ini tadi. Bisa jadi orang terjatuh pada kekufuran namun belum bisa dikafirkan secara personal. Jelas? Kemudian al-muqaddimatur rabi'ah, muqaddimah yang keempat. Man balaghahu an muslimin kufrun yajibu alaihi at-ta'anni
wa adamul ajalah. Barang siapa yang telah sampai kepada dia informasi tentang kekufuran pada seorang muslim, maka wajib bagi dia untuk ta'anni, untuk tidak terburu-buru, ya, untuk pelan-pelan di cross check lagi. Apabila antum mendengar si fulan telah melakukan perbuatan kufur, si fulan telah mengucapkan ucapan kekufuran, maka antum jangan terburu-buru langsung menghukumi dia sebagai orang yang kafir. Namun perlu ta'anni, perlu untuk sabar dulu, jangan tergesa-gesa, adamul ajalah, jangan terburu-buru, tenang dulu. Wadih. Wala budda min umurin. Dalam bab ini harus terpenuhi beberapa perkara yang perlu diperhatikan. Yaqulu Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala beliau mengatakan, mana teman-teman antum yang lain? Ngapain? Tidur. Yang lain tidur. Siapa-siapa yang tidur? Ya, biarlah. Tidur pagi tidur, ya. Antum mau menghafal atau mau duduk di sini? Merojaah, hafal atau mau duduk? Kasih pilihan. Di sini. Lama sampai 6:30. Ngafal juga sama sampai 6:30. Kalau ngafal duduk di teras depan. Kalau mau belajar di sini. Duduk di teras depan. Atau mau piket? Jangan kelamaan. Piket sampai 6:30. Sampai bersih-bersih. Pilih yang mana? Nanti anak cek. Mulai dari dapur, beres-beres, bersih-bersih. Kemudian sampah-sampah keliling, antum ambilin. Kemudian selokan. Kemudian kamar mandi. Kemudian atas. Hah? Di sini. Nanti masih piket juga. Semuanya anak bangun nggak suruh piket semua. Mau pilih yang mana? Di sini sudah. Nanti piket semua. Kemudian yaqulu Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala beliau mengatakan, la budda fit takfir min syuruti arba'atin. Dalam pengkafiran harus terpenuhi 4 syarat untuk memvonis orang tersebut sebagai orang yang kafir. Tatkala dia sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah, untuk memvonis ini tadi harus terpenuhi beberapa syarat. Tidak bisa antum langsung memvonis dia sebagai orang yang kafir tatkala dia terjatuh pada perbuatan kufur atau ucapan yang kufur, langsung antum katakan kafir. Tidak bisa. Harus terpenuhi beberapa ketentuan dan syarat-syaratnya. Al-awwal, thubutu anna hadzal qaul awil fi'l awil tark
kufrun bi muqtadha dilalatil kitabi was sunnah. Yang pertama adalah subut, valid, bahwasan ini ucapan ini atau perbuatan ini atau tindakan meninggalkan suatu perbuatan ini merupakan kekufuran dengan dalil Al-Quran dan Sunnah. Faham? Ketika ada orang mengucapkan, tidak boleh antum mengucapkan ucapan seperti ini karena ini ucapan yang kufur. Antum harus cek dulu, betul dia enggak ini ucapan-ucapan kufur. Ya enggak? Nah, itu yang perlu antum cek dulu. Yang kedua, asani subutu qiyamihi bil mukallaf. Yang kedua, terbukti, tervalid bahwasannya orang yang melakukannya adalah orang yang mukallaf. As-salis, yang ketiga, bulughul hujjah. Telah sampai hujjah kepada dia. Sudah dikasih tahu ilmunya. Sudah disampaikan, dijelaskan bahwasanya ini merupakan ucapan kekufuran atau perbuatan kekufuran. Yang keempat, intifa'u mani'it takfir fi haqqihi. Yang keempat, tertiadakan penghalang takfir pada diri dia. Idzan, kalau begitu, al-wajibu ala al-muslim al-mustaqim ala siratillahi azza wa jalla idza balaghahu an muslimin sawa'an kana hakiman aw mahkuman ayyasluka umuran. Maka perkara yang wajib bagi seorang muslim yang lurus di atas jalan Allah Subhanahu wa taala, tatkala telah sampai kepada dia khabar, berita tentang seseorang muslim, baik orang tadi sebagai hakim atau sebagai rakyat, maka kewajiban antum ayyasluka umuran, agar menempuh beberapa perkara. Ketika dapat khabar, Ustadz si Faiz begini, Ustadz Abu Zainu itu begini, mau ngapa Zainu? Apa Abu Zainu? Pakai peci. Maknanya, ketika ada orang sampai berita informasi bahwasannya ada orang yang melakukan kekufuran atau mengucapkan ucapan kekufuran, ketika sampai informasi seperti ini, ya, tidak langsung dikafirkan, namun dicek dulu, di cross check tentang informasi ini tadi, benar ataukah tidak. Itu yang pertama, ayatasabbat min fi'lin man nusiba ilaihil fi'lu. Perlu tasabbut, perlu dicek tentang perbuatan yang dinisbatkan kepada orang tersebut. Ustadz, itu loh Ustadz, irsyad itu mengucapkan ucapan seperti ini. Kafir ini Ustaz? Oh, jangan dulu dikafirkan, dilihat dulu, ya enggak, dicek. Enggak ada Ustaz, aku enggak ngomong kayak gitu kok. Berarti enggak benar. Au qauli man nusiba ilaihil qaul, atau ucapan yang dinisbatkan kepadanya ucapan tersebut, ucapan kekufuran. Perlu tasabbut min fi'li man nusiba ilaihil fi'lu au qauli man nusiba ilaihil qaul. Perlu tasabbut dari suatu perbuatan yang dinisbatkan kepada orang tersebut, demikian juga tasabbut dari suatu ucapan yang dinisbatkan kepada orang tersebut. Falaisa kullu maqila sidqan
wala siyama fi zamanina alladzi kathurat fihi alfitan. Maka tidak setiap yang diucapkan itu adalah benar. Tidak mesti apa yang disampaikan orang, yang diberitakan oleh orang tersebut sidqan, benar, tidak mesti. Terlebih lagi di zaman kita sekarang ini, yaitu zaman yang banyak sekali fitan, banyak sekali fitnah. Wa asbahan nas yanquluna bidzan. Kebanyakan mereka menukil dengan dasar dzan, dugaan-dugaan. Wa yuhawwiluna alwaqi'. Mereka menakut-nakuti, membesar-besarkan kenyataan, ya, mendahwil, membuat ngeri suatu kenyataan. Padahal sebenarnya nggak sampai seperti itu, tapi dibuat kayak ngeri sekali. Wa hadzal asaf asbaha samtan ghaliban ala katsirin minan nas. Yang demikian ini sangat disayangkan, udah menjadi sifat yang mendominasi pada kebanyakan umat manusia. Apa itu? Yaitu banyak menukil-nukilkan berita informasi yang tidak valid. Emang sekarang sering kan? Wa huwa amrun yajibu ayyu'alaj. Ini adalah suatu perkara yang wajib untuk ditangani, diobati. Wa ilajuhu fit ta'anni wa tasabbut. Nah, obatnya adalah dengan cara dalam bentuk at-ta'anni dan tasabbut. Ta'anni itu tidak terburu-buru, tasabbut itu cross check. Upaya untuk mengecek, memvalidasi. Antum daripada kayaknya anak-anak tahfidzul Quran, antum piket saja ya. Dah, piketlah. Kerjasama di dapur, coba antum lihat sampah-sampah dan yang lainnya, ya. Nanti setelah selesai, anak cek. Nanti semuanya anak suruh bangun piket semua. Antum dah piketlah dulu. Sampah-sampah diselokan, tolong dibersihkan, dinding-dindingnya digosok. Ya, sudah piketlah sana. Bangunin kawan-kawannya antum. Fa in sabata nadhara fihi an-nadhir. Kalau memang sabit, memang benar ada, maka orang yang memandang tersebut perlu mencermati padanya, perlu mentadaburi. Dicek dulu, benar enggak Ahmad ini mengucapkan ucapan kekufuran? Contoh misalkan ucapan kekufuran atau perbuatan kekufuran. Ahmad menyembelih kambing untuk puyang pagar alam. Ada puyang, kuburan puyang, dusun. Hah? Ada. Nah, Ahmad bawa kepala kambing. Dicek dulu, benar enggak Ahmad ini? Nah, lihat, aku tadi Ustaz ngelihat Ahmad bawa kambing dekat kuburan puyang sambil bawa golok. Nah, Ahmad telah melakukan kesyirikan, musyrik Ahmad ini. Abu Zainul, ngapain bawa sapu? Kan lu di belakang dapur. Nak push up nian ini. Kan itu basah di belakang itu. Gosok-gosok. Jangan langsung antum, wah berarti Ahmad melakukan kesyirikan, nak nyembelih kambing. Belum tentu. Ternyata bawa golok ini tadi bukan untuk nyembelih kambing. Setelah dicek, ta'anni, ya, dicek. Ternyata Ahmad itu goloknya untuk nebas, untuk tebang kayu. Sedangkan kambing, Ahmad ini ternak kambing ternyata. Banyak rumputnya dekat kuburan puyang ini tadi. Bukan untuk mempersembahkan seekor kambing kepada puyang ini tadi. Jelas? Fa'in sabata, kalaupun memang benar Ahmad tadi nyembelih kambing,
nadhara fihi nadhir. Maka orang yang melihat, orang yang tahu hal tersebut, nadhara fihi, perlu adanya pencermatan, pengamatan, pengkajian. Amma idza lam yathbut au syakka fihi, adapun kalau seandainya tidak benar, tidak valid informasi tersebut atau ragu, a'radu anhu, maka dia berpaling saja. Wa ada ilal asl, maka kembali kepada hukum asal, huwa salamatul muslim minhu, yaitu selamatnya seorang muslim dari vonis melakukan kekufuran. Jelas? Wal amru tsani, perkara yang kedua yang perlu diperhatikan, ayat tasabbat min kaunil fi'li awil qawli kufran, perlu tasabbut dari suatu perbuatan atau ucapan yang dinyatakan kekufuran. Falaisa kullu maqil innahu kufrun au kana kufran, fala budda min at-tasabbut fi hadzal amri. Karena kenapa? Karena tidak setiap segala sesuatu yang dinyatakan itu kekufuran benar adalah suatu kekufuran. Maka harus tasabbut dulu pada perkara tadi. Difahami? Perlu tasabbut, dicek benar enggak ini tadi dinyatakan perbuatan kufur. Jelas Imam? Nyambung? Ahmad? Ya. Dafa? Faza? Jelas? Wal amru tsalits, perkara yang ketiga, at-tasabbut min bulughil hujjah risaliyah wa intifa'il mawani', perlu tasabbut juga dari sampainya hujjah risaliyah, sampai dia faham. Udah sampai paham belum? Sudah ngerti belum? Sudah tertiadakan mawani'nya apa belum? Fa illam tablughu al-hujjah fa innahu la yukaffar bi'ainihi. Kalau belum sampai hujjah maka dia tidak bisa dikafirkan secara person. Wa kadzalika idza balaghathu al-hujjah, demikian juga telah sampai hujjah, wa kana qama bihi udhrun yamna takfirahu fa innahu la yukaffar. Kalaupun sudah sampai hujjah dan ternyata tegak pada diri dia ada suatu uzur yang menghalangi untuk dikafirkan, fa innahu la yukaffar, maka orang tersebut tidak bisa dikafirkan. Setelah dicek, Ahmad betul-betul menyembelih kambing di atas kuburan Puyang ini tadi. Ya, benar Ustadz, ini dia videonya. Ahmad menyembelih. Maka dicek, kasih tahu. Mat, antum tahu enggak kalau ini kesyirikan, kekufuran? Enggak tahu Ustadz. Kata orang jema dusun, tidak apa-apa. Enggak? Tidak syirik. Syirik itu kalau nyembah patung. Tidak tahu dia ilmunya. Difahami? Nah, kalau yang seperti ini masih tidak bisa kita kafirkan karena belum tegak hujjah. Namun kalau ditanya ke dia, Ustaz, coba dicek. Mat, ente kenapa nyembelih kambing di sini? Saya adalah pengikut mbah di sini. Antum lah tahu belum hukumnya ini syirik? Udah tahu. Udah ada penjelasannya kok. Aku udah pernah mondok dulu. Ngapa antum lakukan? Di sinilah kita ini harus menghormati tradisi nenek moyang. Ini penggabungan antara agama Islam dan agama tradisi nenek moyang. Terus antum kafir kan enggak? Nanti dulu, tanya dulu. Mat, agama antum apa? Lihat KTP. Ternyata KTP-nya Hindu. Lo usah dikafirkan. Memang udah Hindu dia. Iya enggak? Iya enggak? Memang udah Hindu. Ngapain antum kafirkan? Oh, antum agama Hindu. Yo, sudah. Misalkan. Lah kenapa nama antum Ahmad? Belum ganti, udah murtad aku 3 bulan yang lalu Ustaz. Misalkan, na'udzubillah. Ya, itu sekedar contoh, misalkan. Paham? Nah. Tapi kalau seandainya memang benar dia
muslim dan melakukan perbuatan kekufuran, jangan langsung antum kafirkan. Tuh habis orang di kampung antum kafirin semua. Situ kafir, situ kafir, situ kafir. Dah, tinggal sendirian antum. Ya enggak? Kemudian qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala beliau mengatakan, takfirul muayyan min haula'il juhal wa amsalihim, mengkafirkan person atau pengkafiran terhadap person dari mereka-mereka orang-orang yang bodoh tersebut atau yang semisalnya, bihaitsu yuhkam alaihi bi annahu minal kuffar, yang mana dari sisi dihukumi pada dia bahwasanya dia termasuk orang-orang kufar, la yajuzul iqdamu alaihi, maka tidak diperbolehkan untuk melakukan penyerangan terhadap dia, illa ba'da an taquma ala ahadihim al-hujjatur risaliyah, melainkan setelah tegak hujjah risaliyah pada mereka. Difahami ya ikhwan? Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, takfirul muayyan, mengkafirkan person, pengkafiran terhadap muayyan, terhadap person dari orang-orang yang bodoh tersebut atau yang semisalnya. Jadi ada orang-orang yang bodoh, ada orang-orang yang tidak punya ilmu. Tatkala dikafirkan secara person sehingga diponis, dihukumi dia termasuk orang-orang kufar, maka yang seperti ini la yajuzul iqdamu alaihim, tidak diperbolehkan maju melakukan penyerangan kepada dia, melainkan tatkala telah tegak hujjah pada salah seorang dari mereka dengan hujjah risaliyah allati yatabayyan biha ailahum annahum khalifuna lirrasul, yang mana dengan hujjah tersebutlah nampak bagi mereka bahwasanya mereka telah menyelisih para rasul. Wa in kanat hadhil maqalah la raiba annaha kufrun, meskipun ucapan pernyataan seperti ini yang diucapkan oleh mereka al-juhal tersebut tidak diragukan lagi itu merupakan kekufuran. Difahami? Ya ikhwan, kalau ada orang-orang bodoh, orang-orang yang tidak punya ilmu dalam takfirul muayyan, dalam pemponisan terhadap orang-orang bodoh ini tadi yang tidak punya ilmu tadi secara person, ya, yang mana konsekuensinya adalah menghukumi dia termasuk orang-orang kufar, maka la yajuzul iqdamu alaihim, maka tidak diperbolehkan melakukan penyerangan, pemponisan terhadap orang tersebut, tidak boleh melakukan permusuhan terhadap orang tersebut, tidak boleh memponis ya pada orang tersebut, melainkan apa? Setelah tegak padanya hujjah risaliyah. Kenapa ya ikhwan? Ketika kita memponis bahwasanya orang tersebut kufur, orang tersebut kafir, ada konsekuensinya. Konsekuensinya dia akan diperlakukan seperti perlaku orang-orang kufar, dan konsekuensinya perlu dia diperangi oleh pemerintah kaum muslimin, dan konsekuensinya dia tidak mendapatkan hak-hak kaum muslimin. Maka yang seperti ini tidak diperbolehkan melakukan penyerangan terhadap orang tersebut, baik dalam bentuk vonis ataupun penyerangan fisik, sampai tegak bagi salah seorang dari mereka al-hujjah risaliyah. Hujjah risaliyah itu hujjah yang bisa difahami, gitu loh. Ibnu Taimiyah mengungkapnya dengan istilah ar-risaliyah. Jadi bukan semata-mata dia disampaikan, dibacakan ayat, tapi harus difahami juga bagi dia. Yang mana dengan hujjah tersebut nampaklah bagi dia bahwasanya orang-orang tersebut telah menyelisih para rasul. Nah, meskipun ucapan ini tidak dilakukan lagi, itu adalah kekufuran. Tidak diragukan lagi, ini ucapan adalah kekufuran.
Dengan hujjah ini tadi mereka telah menyelisih para rasul. Nah, difahami? Yakni hatta law kunna najzim anna hadhil maqala kufrun. Maknanya, kalaupun kita ponis, kita yakin ini ucapan-ucapan kekufuran, fa inna la nukaffirul muayyan hatta taquma 'alail hujjatur risaliyah, maka kewajiban kita tidak diperbolehkan mengkafirkan orang tersebut sampai tegak hujjah risaliyah, bima yatabayyan lahu biha annahu mukhalifun lirrasul sallallahu alaihi wasallam, dengan alasan nampak bagi dia bahwasanya orang tersebut telah menyelisih para rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa hadza ma qarrarahu ulama, ini yang ditakrir, telah ditegaskan, ditetapkan oleh para ulama. Wa sayati insyaallah bayanuhu, nanti akan datang penjelasannya. Tsumma la budda ayuraddu hadzal amru lil al-jalal wal hukm al-azim alladhi ya'dhumu fihi az-zalal ilal ulama ar-rabbaniyin. Kemudian ada hal yang perlu diperhatikan, harus perkara ini dikembalikan dan hukum ini dikembalikan kepada para ulama ar-rabbaniyin, ulama ahli sunnati wal jamaah alladzina yaqulun bi ilmin wa adlin. Ya ikhwan, dalam bab kafir mengkafirkan, vonis pengkafiran, perlu bab ini antum kembalikan, ditanyakan kepada para ulama. Tanyakan kepada para ulama rabbaniyin, ulama-ulama ahli sunnati wal jamaah yang mereka berucap dengan ilmu dan adil, yang mereka sudut pandangnya dalam. Kenapa? Karena mereka yang lebih ngerti, lebih layak untuk memberikan hukum. Takutnya ilmu kita ini dangkal, kita memandang dari satu sisi, kita memandang dari sisi bawah, ternyata ada sisi-sisi yang lain yang pandangan para ulama lebih dalam dibandingkan kita. Ini namanya al-masyu wara al-ulama, berjalan di belakang para ulama. Kama qala Allah azza wa jalla, sebagaimana Allah azza wa jalla berfirman, wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khaufi adza'u bi walau radduhu ila rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu lattaba'tumus syaitana illa qalila. Kata Allah azza wa jalla, wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khaufi adza'u bih. Kaum munafikin zaman dahulu apabila datang suatu perkara berupa nikmat aman atau rasa takut, mereka langsung sebarkan begitu saja di kota Madinah. Kalau seandainya berita tersebut mereka kembalikan kepada Rasul, wa ila ulil amri, atau dikembalikan kepada ulil amr, niscaya mereka, yaitu Rasul atau ulil amr. Siapa ulil amr di sini? Al ulama wal umara, bisa mengambil istinbat, mengambil kesimpulan. Ini begini, ini begini, ini begini. Ada orang melakukan kekufuran, menyembelih sapi, kepalanya dilempar ke sungai. Dah kafir itu orang. Nah, coba antum tanyakan ke para ulama, ya enggak? Orang yang kompeten dalam bab ini, boleh enggak kita mengkafirkan si fulan? Dia mungkin jabatannya sebagai menteri, mungkin jabatannya sebagai presiden. Para ulama yang meninjau, para ulama yang mengkaji, ya. Walaula fadlullah alaikum warahmatullahi lattaba'tumus syaitana illa qalila. Kalau bukan karena karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala terhadap kalian, niscaya kalian akan mengikuti syaitan kecuali sedikit sekali yang selamat. Fadalla ala anna al-wajib fil umuril azimah ar-raddu ilal ulama ar-rabbaniyin. Maka ini menunjukkan bahwasanya perkara yang wajib pada perkara-perkara yang sangat besar adalah dikembalikan kepada para ulama ar-rabbaniyin, wa annal i'rad 'anil ulama ar-rabbaniyin ittiba'un lisyaitan. Sikap berpaling dari para ulama rabbaniyin adalah ittiba'un lisyaitan, ngikuti syaitan. Ya ikhwan, alhamdulillah nikmat ya bagi seorang penuntut ilmu kalau masih mau ihtiram, merujuk ke para ulama ya. Dan ingat,
Antum ketika antum belajar, jangan lupa antum tawasul dengan gurunya antum, tawasul dengan para ulama. Ada waktu kunjungi para ulama, ziarah, ikuti daurah-daurah mereka. Alhamdulillah terkadang mereka para ulama datang ke negeri kita, ke Indonesia, memberikan bimbingan. Apalagi masyayikh yang ada di negeri Yaman, alhamdulillah beliau datang ke Indonesia, luar biasa. Mereka itu masyayikhul dakwah min tulabi Syekh Mukbil, durusan wa ta'lifan wa da'watan. Mereka ngajar di marokis, mereka dakwah keliling di kampung, di lembah, di jibal, di bukit-bukit, di masjid-masjid yang ada di negeri Yaman, keliling mereka berdakwah. Ramadan, di luar Ramadan, Jumat dan yang lainnya. Mereka juga punya karya tulis. Mereka para ulama yang alhamdulillah meluangkan waktunya. Ada sifat sikap ta'anni di kalangan mereka yang perlu kita pelajari. Alhamdulillah, ya. Min fadlillahi ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan bagi kita, misalkan di Indonesia ini bisa memanggil, mengundang masyayikh untuk daurah dan yang semisalnya. Ini semua adalah nikmat dan karunia dari Allah azza wa jalla, ya. Wa anal i'rad 'anil ulama ar-rabbaniyin ittiba'un lisyaitan. Berpaling dari para ulama ar-rabbaniyin adalah ittiba', ngikuti syaitan. Wa wuqu'un fi qabdati syaitan, dan juga merupakan sebab bisa terjatuh pada genggaman syaitan. Fa idza 'alimal mu'min hadhil muqaddimat arafa kaifa yasiru fi hadzal tariq wa kana 'ala siratil mustaqim. Seorang mukmin kalau sudah tahu mukaddimat seperti ini, maka dia akan tahu bagaimana berjalan di atas jalan yang seperti ini, dan dia pasti berada di atas jalan siratal mustaqim. Nah, ini muqaddimat yang disebutkan oleh Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili. Masih ada waktu ya ikhwan, ya, masih ada